Halo, perkenalkan nama aku Diluh Ning Pramana, biasa dipanggil Dilu. Perkenalkan nama saya Bintang Mulia Utama dengan NIM 241511040. Perkenalkan nama saya Mirza Subhanovansyah dengan NIM 24151111059. Perkenalkan, saya Hendriansyah Aquila Putra Hidayat dengan NIM 083. Halo, nama saya Muhammad Adal Bahri, NIM saya 241511090. Perkenalkan, nama saya Prayogi Setyo Nugroho dengan NIM 241511099. Pada kesempatan kali ini kami berenam itu ingin mempresentasikan hasil ide bisnis kita yang sudah kami diskusikan untuk menjadi tugas di matkul KWU nantinya yang akan dipamerkan. Langsung saja ke ide bisnis yang pertama. Pertama itu kami mendiskusikan sebuah studio game berbasis membuat aset visual game 2 dimensi. Yang dimana kita itu merancang khusus aset-aset visual game 2 dimensi yang akan kami jual nantinya. Langsung saja kita ke topiknya, ide pertama. Masuk ke konsep dan produk utamanya. Untuk konsep utama brand kami yaitu Pixplay ini adalah membuat aset-aset visual dan mendesainnya dengan cara yang si aset-aset tersebut tuh memiliki makna yang relevan. Jadi setiap aset yang kami buat tuh nggak cuman buat bagus dilihat doang, tapi juga punya makna dan karakter yang mendukung suasana permainan. Dan produk utama kami itu terbagi dua. Yang pertama itu di kategori aset visual siap pakai, seperti karakter, latar belakang, item, dan animasi 2D. Yang kedua itu layanan pembuatan aset yang custom seperti yang saya tadi bilang, di mana developer bisa pesan desain eksklusif sesuai tema dan gaya visual game mereka yang mereka inginkan. Jadi Pixplay itu semacam penyedia aset-aset digital sekaligus partner kreatif bagi para pengembang game. Selanjutnya itu ada nilai kreatif dan desain visual dari ide bisnis yang kami diskusikan ini. Kami menerapkan prinsip desain komunikasi visual seperti teori-teori warna, bentuk, ritme visual, dan gaya ilustrasi, supaya aset yang dihasilkan itu gak asal bagus doang, tapi punya makna yang kuat. Dan setiap asetnya itu dibuat dengan style guide profesional, jadi istilahnya tuh gampang diintegrasikan ke game engine, kayak Unity, Godot, atau Construct. Dan aspek teknis dan struktur tim. Dari sisi teknis, Pixplay Studio bekerja dalam tim kecil tapi solid. Sekitar 4-5 ataupun 6 orang dengan perannya yang saling melengkapi. Ada art director yang ngarahin gaya visual, ilustrator yang ngerjain karakter dan background, UI designer buat ngatur tampilan menu atau tombol. Nah, terus animator 2 dimensi kayak 2D yang bikin semuanya bergerak dan satu orang bagian marketing yang ngurus promosi dan distribusi asetnya. Software yang kami pakai juga udah standar industri seperti Adobe Illustrator, Photoshop, Studio Paint, dan lain-lain. Nantinya semua aset yang kami buat akan dijual secara digital di platform kayak Unity Asset Store, Itch.io, atau Gumroad. Jadi bisa diakses developer seluruh dunia. Nah, lanjut lagi di bagian strategi, promosi, dan model bisnis. Untuk model bisnis, Pixplay punya 2 sumber pendapatan utama. Pertama, dari penjualan aset digital siap pakai. Misalnya paket karakter bertema fantasy adventure atau cyber city. Kedua, dari layanan pembuatan aset custom yang biasanya dipakai oleh developer atau lembaga pendidikan yang bikin game dengan konsep spesifik. Nah, buat promosi, kami bakal aktif banget di media sosial kayak Instagram, TikTok, dan Twitter buat nunjukin proses pembuatan aset, timelapse, dan showcase hasil karya. Melalui Pixplay, kita ingin nunjukin nih, kayak bahwa desainer itu nggak cuma bikin gambar, tapi bisa menciptakan dunia yang bisa dimainin, dinikmatin, diingat, gitu-gitu. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari proyek ide bisnis yang bernama Pixplay Studio. Pixplay Studio adalah bisnis kreatif digital yang berfokus pada penyediaan dan pembuatan aset visual game 2D, sekaligus menjadi wadah bagi desainer muda di kafe untuk berkontribusi dalam industri game yang terus berkembang. Pixplay hadir menawarkan 2 layanan utama, yaitu penjualan aset siap pakai dalam bentuk bundle tematik dan jasa pembuatan aset custom sesuai kebutuhan klien. Dengan moto
Visual assets designed with meaning. Setiap karya yang dihasilkan menggabungkan estetika, narasi, dan fungsi teknis yang kompatibel dengan berbagai game engine seperti Unity, Godot, dan RPG Maker. Melalui strategi promosi di media sosial, komunitas developer, serta kolaborasi edukatif dengan kampus DKV, Pixplay Studio berkomitmen untuk meningkatkan kualitas visual game lokal, mendorong kolaborasi lintas bidang, dan membuka peluang bagi desainer muda untuk berkembang secara profesional. Di sini yang saya akan jelaskan adalah ide usaha desain mainan blind box yang bernama Insidia. Berawal dari kebiasaan masyarakat sekarang yang serba instan dan bisa ditebak. Scroll media sosial, lihat desain, habis itu ya udah lewat begitu aja. Padahal banyak orang yang sebenarnya masih pengen sesuatu yang lebih personal, yang bisa mereka rasain secara emosional, bukan cuma dilihat dari layar. Nah, maka dari situ kami berpikiran bagaimana kalau seni dan desain dikemas jadi sesuatu yang mempunyai surprise elemen. Akhirnya terbuatlah Insidia. Ini sebuah blind box yang bertema seni dan desain, yang di dalamnya berisi kumpulan karya seperti art print, pin, stiker, postcard, dan mini design. Semuanya itu dibuat dan dikurasi dengan tema tertentu. Dan bagian yang paling seru dari blind box adalah pembeli tidak akan tahu apa yang ada di dalam kotak tersebut atau box tersebut gitu. Jadi membuat mereka merasakan penasaran, emosional yang penasaran. Lalu tujuan utama Insidia memiliki pengalaman menikmati seni dengan cara yang lebih hidup dan menyenangkan. Kami membuat dan memilih ide ini karena ingin orang bisa menikmati karya visual bukan cuma di layar digital aja, tapi juga lewat sesuatu yang bisa mereka pegang, rasakan, dan simpan, ataupun dikoleksi. Lalu kami juga mempunyai slogan, yaitu Feel the art before you see it. Karena di blind box Insidia, seni bukan cuma visual aja, tapi juga tentang kejutan di balik setiap kotak. Lalu pada bagian peluang usaha, jika dilihat dari trennya sekarang, peluang ini sangat besar dan juga konsep dari brand blind box ini lagi naik daun di kalangan anak muda karena mereka suka yang dengan unsur kejutan dan juga kepuasan waktu saat mereka unboxing. Di sisi lain, tren koleksi merchandise dan karya seni visual juga lagi berkembang pesat, terutama di event seperti Creator Market atau bazar-bazar yang ada di kampus, di mana banyak komunitas kreatif yang datang. Lalu ada target pasar. Target pasar kami adalah anak muda berusia 16-25 tahun, mahasiswa, dan juga komunitas online seperti Instagram atau TikTok. Di sini aku mau memberikan sebuah ringkasan mengenai ide bisnis yang kedua, yaitu ide bisnis desain mainan blind box yang barusan dikemukakan oleh teman saya. Jadi untuk ide bisnis ini kami mengambil inspirasi dari sebuah tren mainan viral, yang mana mainan tersebut dibuat dengan sistem gacha beberapa produk blind box yang beredar di pasaran, seperti brand-brand terkenal seperti Popmart, Smisky, terus juga Gidrobot, dan lain-lain. Nah, dari situlah kami mempunyai ide untuk membuat ide bisnis serupa yang kami beri nama Insidia, namun dengan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan seni dan desain. Selanjutnya ada keberlangsungan usaha. Kami sudah membuat rencana agar bisnis ini bisa terus berjalan. Jadi kami udah siapin langkah jangka panjangnya apa aja. Yang pertama, terus ngembangin tema baru setiap edisi. 2, kolaborasi rutin dengan seniman lokal setiap bulannya. 3, promosi aktif lewat konten unboxing dan teaser di media sosial. Untuk kesimpulannya, lewat blind box Insidia, kami pengen ngajak orang merasakan seni dengan cara yang berbeda. Bukan cuma dilihat, tapi juga dirasakan. Setiap kotaknya punya cerita, dan setiap pembeli punya pengalaman personalnya sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.